Yes, direkam ngomong. Wes, start rekam. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit akibat kerja. Untuk kelompok yang bernama saya sendiri Sugeng Pramudia dan teman saya Lutfi Adib. Pertama, pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Kategori penyakit akibat kerja menurut WHO yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. Misalnya pneumokoniosis. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan. Misalnya karsinoma bronkogenik. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. Dan yang terakhir, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Faktor penyebab penyakit akibat kerja antara lain ada fisik, yaitu faktor suara, radiasi, suhu, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik. Selanjutnya ada kimia, berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan, atau kabut. Dan ada biologi, bakteri, virus, atau jamur. Selanjutnya ada fisiologi, seperti penataan tempat kerja dan cara kerja. Dan yang terakhir ada psikososial, yaitu stres kerja berlebihan. Diagnosis penyakit akibat kerja ada amnesis tentang riwayat penyakit dan riwayat pekerjaan, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan tempat dan ruangan. Untuk contoh penyakit atau cacat akibat kerja yang pertama, kelainan pendengaran. Di sini penyakit ini dapat disebabkan oleh lingkungan kerja yang bising, baik kebisingan karena mesin maupun karena hal lain yang dapat menimbulkan kebisingan, misalkan pada tukang kayu saat memotong ataupun selanjutnya penyakit mata. Penyakit mata dapat disebabkan oleh radiasi komputer. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi ketika mata digunakan untuk sesuatu yang detail terus-menerus. Penyakit mata ini juga bisa timbul karena mata terkena benda asing. Jenis penyakit mata yang sering terjadi adalah mata rabun akibat terlalu sering terkena radiasi komputer, seperti karyawan yang sering bekerja di hadapan komputer. Selanjutnya penyakit kulit. Penyakit ini dapat diderita oleh orang yang bekerja dengan zat-zat radioaktif yang bisa menimbulkan radiasi. Kelainan genetik dapat menularkan ke keturunan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga diri dari paparan radiasi, misalkan bekerja pada pertambangan. Untuk pencegahan penyakit akibat kerja berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama, faktor fisik, yaitu cara pencegahannya pengendalian cahaya, pengendalian ventilasi, dan menurunkan getaran. Selanjutnya, faktor kimia. Yang pertama, menggunakan karet hisap, menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata dan sarung tangan, tes laboratorium, fisik, dan masker sesuai standar. Selanjutnya, biologi, yaitu pemeriksaan kesehatan pekerja, sterilisasi, pelatihan dasar tentang kebersihan. Selanjutnya fisiologi, yang pertama menggunakan alat kerja yang sesuai, itu standar teknik bekerja. Yang terakhir psikososial, mengatur pola kerja, menjalin komunikasi yang baik dari atasan maupun bawahan. Selanjutnya pencegahan untuk primer,
adalah perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku yang baik, olahraga, serta gizi. Dan dari faktor sekunder bisa pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administrasi, batasan jam kerja, penggunaan APD, pengendalian jalur kesehatan imunitas. Dan di tersier sendiri ada pemeriksaan kesehatan para pekerja, pemeriksaan lingkungan secara berkala, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Dan kesimpulannya adalah setiap pekerjaan di dunia ini hampir pasti tak ada yang tak beresiko. Kecelakaan, sakit akibat kerja sudah menjadi resiko setiap orang melakukan pekerjaan. Baik itu petani, nelayan, buruh, pekerja tambang, maupun pegawai kantoran, dan masih banyak lagi pekerja lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan sebuah sistem manajemen K3 di tempat kerja berbasis paradigma sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.